Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan mulai pembelajaran dengan judul baru ya, di minggu pertama setelah UTS, yaitu kita akan belajar mengenai intercompany, eliminasi intercompany jurnal lagi, ya. Kalau yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara mengeliminasi untuk investasi, kemudian untuk dividen, kemudian kalau misalnya itu ada yang at the date of consolidate pada saat konsolidasi ya, pada tahun konsolidasi, at the date of consolidation, ataupun after the date of acquisition ya, berarti di tahun setelahnya atau setelah akuisisi. Nah, itu kita udah kenal ya, yang namanya ada cost method, partial equity method, dan equity method. Nah, itu tidak boleh dilupakan karena akan kita pakai ya untuk chapter-chapter berikutnya sampai dengan mata kuliah ini selesai. Jadi, untuk chapter 6 ini ya, kita belajar mengenai eliminasi pada profit yang belum direalisasikan untuk intercompany sales of inventory. Jadi di sini kita mau belajar bagaimana membuat laporan konsolidasi atau membuat jurnal eliminasi untuk transaksi yang berhubungan dengan adanya jual beli inventory ya antar perusahaan induk ke anak perusahaan atau sebaliknya dari anak ke induk ya. Jadi ini yang mau kita pelajari hari ini. Oke, di sini ya kita bisa lihat yang namanya consolidated entity atau entitas yang dikonsolidasi ya, ada perusahaan P sebagai induk, kemudian ada perusahaan S1 ya, ini anak perusahaan yang pertama, maupun ada anak perusahaan yang kedua atau company S2 ya. Ini contohnya jika P ini memiliki dua anak perusahaan ya, karena kan tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan induk itu memiliki lebih dari satu atau lebih dari 2, 3, dan sampai berapapun ya, ada berapa banyak anak perusahaannya itu memungkinkan gitu bagi perusahaan induk. Jadi tidak mungkin cuman satu anak aja gitu yang dimiliki oleh induk. Nah, jadi di sini ya kita bisa lihat. Nah, di sini ya, di sini ada dua jenis penjualan atau intercompany sales ya, ada dua jenis. Yang pertama ada yang namanya downstream, yang kedua ada yang namanya upstream. Nah, kalau downstream ya, ini alirannya ke bawah ya. Jadi down itu kan di bawah. Jadi kalau misalnya downstream berarti alirannya ke bawah. Nah, yang seperti yang kita ketahui, yang membuat laporan konsolidasi atau yang membuat eliminasi itu kan adalah perusahaan P. Ya, berarti ya kita yang sedang belajar untuk membuat laporan konsolidasi, berarti kita membayangkan diri kita adalah sebagai accounting-nya ya, sebagai akuntannya perusahaan P atau perusahaan induk. Sehingga kalau misalnya ada downstream sales inventory ya, downstream berarti ada aliran ke bawah. Ke bawah itu berarti kemana? Ya dari kita, dari induk ke anak. Nah, kalau misalnya ada penjualan ya, P menjual ke S, ya berarti P sebagai penjual, S sebagai pembeli, berarti transaksi jual beli ini ya, jual beli persediaan ya ini ya. Nah, disebut sebagai transaksi penjualan downstream. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya upstream. Ada yang namanya jenis yang upstream atau aliran ke atas. Nah, kalau aliran ke atas itu adalah kebalikannya. Ya, kalau misalnya P membeli. Nah, tadi kan kalau ke sini kan P menjual. Kalau ke sini ya, kalau dari anak ke induk berarti upstream, berarti P ini membeli inventory atau membeli persediaan dari S. Atau artinya kalau ke atas berarti S yang menjual, berarti ada aliran persediaan masuk dari bawah ke atas ya. S memberi ya atau menjual persediaannya ke P sehingga ada persediaan yang masuk dari S ke P. Makanya disebut dengan upstream sales itu ya. Kemudian kalau misalnya
dari antar anak perusahaan, ya, dari S1 ke S2, berarti transaksi ini disebut sebagai transaksi horizontal. Nah, transaksi kakak adik, brother and sister, seperti itu. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis dari penjualan atau intercompany sales. Nanti yang akan kita pelajari, kalau downstream seperti apa, kalau upstream seperti apa, itu akan kita pelajari. Nah, di sini aturannya adalah untung atau rugi, profit atau loss, yang belum direalisasikan ya kepada penjualan pihak ketiga harus dieliminasi di dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi. Artinya apa? Kalau misalnya ada penjualan di antar sini, ya, antar maupun downstream, upstream, maupun yang horizontal, nah ini kan berarti transaksi atau jual beli persediaan yang terjadi dalam keluarga sendiri. Ya, dalam keluarga sendiri dari induk ke anak ke induk, maupun antar anak, ini kan masih dalam satu keluarga. Jadi, kalau misalnya ada penjualan dan ada profit atas penjualan di dalam keluarga, maka profit atau loss tersebut hanya boleh diakui. Ya, hanya boleh diakui kalau misalnya persediaan tersebut dijual kepada pihak ketiga. Ya, jadi kalau misalnya selama persediaannya itu masih numpuk di gudang di salah satu perusahaan baik itu induk maupun anak, maka ya penjualan tersebut harus dieliminasi atau profit tersebut tidak boleh direalisasikan dulu. Kalau ada profitnya berarti namanya unreleased. Nah, itu yang mau kita pelajari ya, unreleased. Jadi artinya profit dan loss ini ya, jadi misalnya seperti ini. Misalnya P menjual persediaan ke S, ya, itu ada untung misalnya 200. Nah, 200 ini ya, selagi belum dijual lagi sama si S ke pihak ketiga, ke orangnya X, maka 200 sebagai profit ini disebut sebagai unrealized profit atau profit yang belum boleh direalisasikan, ya. Kenapa? Karena yang 200 ini boleh diakui sebagai untung kalau misalnya S sudah menjual kepada pihak luar atau pihak X, pihak yang di luar keluarga ini. Tapi kalau misalnya ya persediaannya itu masih numpuk di sini atau di sini belum dijual kepada pihak luar, maka ya profit yang muter di sini itu disebut sebagai unrealized profit. Unreleased ya, belum direalisasikan. Kalau sudah keluar, barulah nanti dia menjadi release. Nah, makanya di sini disebut profit atau loss itu yang belum direalisasikan itu adalah ketika belum dijual kepada pihak ketiga. Ya, jadi konsepnya seperti itu ya. Oke, ini adalah aturan mengenai financial reporting untuk yang konsolidasi. Jadi, ya, yang pertama adalah consolidated sales, ya, nilai dari penjualan di dalam laporan konsolidasi itu yang diakui hanyalah penjualan, ya, dengan pihak luar selain yang ada di dalam pihak afiliasi grup. Jadi di luar keluarga, ya, penjualan, kalau misalnya inventornya sudah terjual kepada pihak di luar, berapa selling price-nya, itulah yang boleh diakui menjadi sales di dalam laporan konsolidasi. Kemudian yang kedua, nilai dari cost of sales atau nilai dari COGS yang boleh diakui adalah COGS ya dari inventory yang sudah berhasil dijual kepada pihak ketiga atau pihak di luar afiliasi grup. Ya, jadi COGS ini baru boleh muncul di dalam laporan konsolidasi ketika persediaan tersebut sudah dijual kepada pihak ketiga. Nanti lebih pahamnya gimana? Coba nanti kita lihat di soal. Kemudian yang ketiga, ya, nilai inventory di dalam balance sheet di laporan konsolidasi yang dicatat itu adalah sesuai dengan cost originalnya.
dari asal afiliasi grupnya. Ya, gimana contohnya? Ya, contohnya seperti ini. Oke, saya ke contoh. Ya, contohnya misalnya seperti ini. Misal, dibesarin dulu. Oke, ya misalnya P menjual persediaannya kepada S. Oke, ya. Dulu P ini membeli dari supplier inventory nilainya adalah sebesar 500. Oke, ya. Nilainya adalah sebesar 500. Kemudian sekarang ya P menjual inventory tersebut kepada S dengan harga ya selling price-nya adalah sebesar 700 misalnya. Oke, berarti kan kemarin kan P membeli inventory 500, dijual seharga 700, berarti ada profit, ya kan? Ada gross profit. Gross profit-nya adalah ya 700 dikurangi 500 berapa? 200. Nah, kemudian ya kan? Kemudian misalnya ya S. Nah, S ini kan membeli. Berarti S ini membeli dari P, ya kan? Inventory-nya itu kan tadi seharga 700, ya. S beli inventory tersebut dengan harga 700. Berarti logikanya adalah ya 700 yang ini ya S harusnya mengakuinya sebagai COGS kalau misalnya nanti barang tersebut dijual atau S mencatat inventory, nilai inventory atau nilai persediaannya sebesar 700 kan? Nah, sekarang misalnya S ya, dia berhasil menjual kepada X, kepada PT X gitu misalnya. Ya, dengan selling price ya, dengan harga jual adalah sebesar 1000 misalnya. Oke. Nah, berarti kalau seperti ini, kan S kemarin beli 700, sekarang dia jual 1000. Berarti S mengakui gross profit, ya kan harusnya S mengakui gross profit atau keuntungan sebesar berapa? Sebesar 300, kan 1000 dikurangi 700. Nah, tapi di dalam laporan konsolidasi, ya, di dalam laporan konsolidasi, penjualan yang terjadi dari PKS atau dari induk ke anak perusahaan yang 700 ini tidak boleh diakui. Ya, tidak boleh diakui. Yang boleh diakui yang mana? Hanya yang 1000. Kenapa? Karena dijual kepada pihak luar. Yang 700 ini tidak boleh diakui sehingga harus dieliminasi. Ya, 700 ini harus dieliminasi. Kalau misalnya tidak dilakukan eliminasi, kan berarti kan harusnya ada gross profit 500 ya. 200 ditambah 300. Harusnya ada gross profit 500. Tapi itu tidak boleh dicatat, ya kan? Tidak boleh, itu namanya unreleased ya. Belum boleh dicatat. Kenapa? Karena belum dijual kepada pihak ketiga. Nah, karena di dalam laporan konsolidasi itu aturannya adalah ya, yang 700 ini tidak boleh dicatat, maka harus dieliminasi. Anggapannya adalah dianggap tidak pernah terjadi. Toh kan persediaannya cuma pindah lokasi, ya, dari gudangnya si induk ke gudangnya si anak. Jadi ibaratnya adalah P ini sebagai induk numpang ngejualin, minta tolong ngejualin S, minta tolong S untuk menjualkan persediaannya kepada pihak luar. Nah, seperti itu. Maka, kalau misalnya ini dieliminasi, maka artinya adalah
Maka nilai penjualan di dalam laporan konsolidasi yang boleh diakui adalah ya sebesar 1.000. 700-nya tidak boleh diakui dengan nilai COGS berapa? Ya, ingat aturan yang kedua itu adalah nilai COGS harus dicatat ya sesuai dengan originalnya. Dulu P membeli inventory sebesar nilainya 500. Meskipun S yang menjualkan kepada pihak luar, kan S belinya 700. Harusnya kan 700 yang dicatat. Tapi aturannya tidak seperti itu. Aturannya harus dicatat sesuai dengan original. Dulu si P ini belinya 500. Berarti COGS yang boleh diakui pada laporan konsolidasi adalah sebesar 500. Sehingga gross profit-nya tetap 500. Dari mana? Ya 1.000 dikurangi 500. Bukan dari 200 ditambah dengan 300. Ya. Karena yang 200 sama 300 ini nggak boleh diakui. Boleh diakuinya kalau misalnya barang tersebut ya boleh diakuinya adalah profit yang sudah dijual kepada pihak ketiga. Ya, seperti itu. Tuh. Jadi ada dua aturan di sini. Aturannya adalah penjualan yang terjadi antar induk anak dan induk selagi belum direalisasikan ataupun sudah direalisasikan itu harus dieliminasi. Artinya dianggap tidak ada. Yang namanya jual beli antar keluarga itu dianggap nggak ada. Kemudian selanjutnya adalah ya nilai penjualan dicatat sesuai dengan berapa yang dijual kepada pihak luar. Kemudian COGS-nya dicatat sesuai dengan dulu belinya berapa, sesuai dengan original cost-nya. Ya, bukan yang 700 tapi yang 500. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita ke contoh ya. Di sini kita masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama adalah downstream dulu ya, yang penjualan dari induk ke anak perusahaan downstream. Nah, di sini nih ada dua ya. Dua contohnya adalah gimana? Satu case-nya itu adalah kalau misalnya persediaan yang sudah dibeli itu udah dijual semua, udah terjual semua, atau sudah dijual semua kepada pihak ketiga, atau yang kedua adalah nanti kita pelajari kalau misalnya persediaan tersebut masih ada sisa. Ya, di sini downstream sales variation. Contohnya, Perkin Company memiliki 85% ya Sheraton Company. Kemudian Perkin Company menjual merchandise to Sheraton Company ya. P jual ke S, berarti ini adalah downstream. Ya, berapa harga jualnya? Harga jualnya adalah 20% di atas cost ya. 20% di atas cost. Berarti nanti kita harus cari tahu dulu nih, cost-nya berapa? Ya, sehingga kita tahu selling price-nya atau harga jualnya berapa. Nah, selama tahun 2011 dan tahun 2012, penjualannya adalah sebesar 450.000, ini untuk 2011, dan 480.000 untuk 2012. Jadi, pada tahun 2011 ini, P jual ke S, ya, seharga 450.000 nilai penjualannya, sedangkan tahun 2012 adalah 486.000. Nah, ini kan kita udah dapat nih nilai selling price-nya. Berarti kan katanya above cost. Sekarang kita harus tahu cost-nya berapa. Ya, nanti kita lihat. Kemudian, pada akhir tahun, S Company sudah menjual semua persediaan yang dibeli dari Perkin kepada pihak ketiga. Artinya, di gudangnya S ini udah nggak ada lagi ya persediaan yang dibeli dari si P dulu itu udah nggak ada lagi di gudangnya S pada akhir tahun. Semua udah dijual kepada pihak ketiga. Nah, kita disuruh menyiapkan work paper entry yang dibutuhkan untuk mengeliminasi intercompany sales pada tahun 2011. Nah, oke. Kita masuk, saya jelasinnya di sini. Ya, sini. Nah, oke. Di sini ya pada tahun 2011 kan P menjual ke S ya downstream. Nah, pada tahun 2011 ini ada penjualan sebesar 450.000 dengan COGS-nya berapa? Nah, ini sebenarnya yang mau diketahui dulu nih. Ya, ini tidak diketahui dulu. Misalnya tidak diketahui dulu. Oke.
Nah, COGS-nya ya, tadi kan sales-nya itu adalah 20%, selling price-nya kan adalah 20% above cost. 20% di atas cost. Berarti selling price itu dapatnya adalah cost dikali dengan 100% ditambah markup. Kan markupnya 20%. Ya kan? Berarti kalau mau mencari harga jual adalah cost dikali 100% tambah markup. Cost dikali 120% berarti ya. Nah, sekarang kan kita mau nyari cost-nya. Selling price-nya udah dapat 450.000. Berarti cost-nya adalah selling price dibagi dengan 100% ditambah markup. Nah, selling price-nya kan adalah 450.000. Nah, kita bagi dengan 120%, karena kan 20% above cost. Nah, berarti berapa? Nah, berarti sama dengan ya 450.000. Berarti kan sama dengan 450.000 dibagi dengan 120%. Ya kan? 120%. Dapatnya adalah 375.000. Berarti COGS-nya atau cost-nya adalah sebesar 375.000. Nah, jadi nanti di dalam soal itu variasi ya, bukan selalu soalnya adalah berapa persen above cost gitu, enggak selalu seperti ini ya. Kadang ada misalnya 15% from selling price ya, 20% dari selling price, atau dari gross profit, persentase gross profit itu macam-macam ya. Kalau di sini kan soalnya adalah 20% above cost. Oke, jadi ketika P menjual kepada S, kan dia mencatat jurnal tuh, ya kan? Jurnalnya misalnya ini dijualnya secara tunai. Berarti kasnya bertambah, kasnya P bertambah 450.000 dan penjualan bertambah 450.000, ya kan? Nah, kemudian ada cost of goods sold pada merchandise inventory sebesar berapa? Sebesar 375.000 sesuai dengan COGS-nya yang ini. Nah, itu ya. Ini adalah jurnal yang dicatat oleh S. Ya. Nah, kemudian di laporan keuangannya punya P, yaitu di income statement, berarti kalau seperti ini, ya, berarti kan P mencatat ada sales sebesar 450.000. Nah, ya kan? Salesnya 450.000 dengan COGS adalah sebesar 375.000. Berarti gross profitnya P adalah 75.000 atau 450.000 dikurangi 375.000. Dapatlah 75.000. Nah, ini kan gross profitnya punya si P, ya. Kemudian ya, ini kan dari sisi P, dari sisi penjual. Ya, dia yang menjual, jurnalnya seperti ini, kemudian di laporan keuangan seperti ini. Kemudian bagaimana dari sisinya punya si S, dari yang membeli? Nah, dari yang membeli seperti apa? Oke, seperti ini ya. Dari sisi anak atau dari sisi S si pembeli, dia kan membeli 450.000, ya kan? 450.000 ini dibeli. Oke, nah harusnya nilai beli yang 450.000 jika nanti suatu saat persediaan tersebut dijual kepada pihak luar, maka 450.000 yang ini akan menjadi nilai COGS yang dicatat oleh S, ya dong? Kan kemarin belinya 450.000, berarti logikanya ya COGS-nya nanti kalau misalnya persediaan ini udah dijual, ya dicatat COGS-nya adalah 450.000, itu nanti, suatu saat nanti. Nah, sekarang kan S membeli tuh dari P. Berarti S mencatat jurnalnya adalah purchase ya atau inventory sebesar berapa? Sebesar 450.000. Karena penjualannya tunai berarti pada cash sebesar 450.000 ya. Kemudian kan S ini membeli inventory, berarti di laporan keuangannya S, ya, laporan keuangannya S, di bagian balance sheet akan muncul nilai inventory sebesar 450.000. Nah kan? Oke. Nah, sekarang misalnya, ya, misalnya S ini dia berhasil menjualkan kepada pihak luar. Jadi, yang 450.000 ini, ya, dia jual
dia jual kepada pihak luar. Misalnya, S menjual keseluruhan persediaan kepada pihak luar senilai 500.000. Nah, berarti kan sales-nya adalah 500.000, kemudian COGS-nya adalah 450.000. Ya kan? Nah, kemudian pihak luar ini akan mencatat purchase atau pembelian ya atau inventory-nya dia bertambah 500.000 sesuai dengan nilai jualnya atau sesuai dengan berapa yang dibeli ya kos yang dikeluarkan oleh PTX gitu misalnya oleh pihak luar untuk membeli. Kemudian pada cash sebesar 500.000. Kemudian dari sisi S bagaimana? Mencatat penjualan seperti ini ya, maka untuk penjualan, S akan mencatat kas bertambah 500.000, karena tadi dijualnya senilai 500.000 ya. Kas bertambah 500.000, sales bertambah 500.000, COGS 450.000 ya, sesuai dengan yang ini tadi, belinya kemarin sama si P 450.000, dan merchandise inventory 450.000 di kredit. Berarti kalau seperti ini kan ada penjualan dan ada COGS. Berarti di laporan income statement punyanya si S akan muncul sales sebesar 500.000. Yang ini. Dan akan muncul COGS sebesar 450.000. Ya, yang ini. Sehingga gross profit yang dicatat oleh S adalah sebesar 50.000, yaitu 500.000 dikurangi 450.000. Ya, jadi ini adalah laporan keuangannya punya si P, dan ini adalah laporan keuangannya punya si S. Lihat, barangnya sama-sama barang yang sama yang dibeli oleh si P, tapi COGS-nya lain-lain. Nah, ini gimana? Nah, jadi di dalam sini, ini kan ada yang namanya intercompany sales ya. P jual ke S, berarti downstream. Ada intercompany sales. Harus dieliminasi. Gimana cara mengeliminasinya? Ya, jadi misalnya ya. Sekarang misalnya mau membuat yang namanya P, membuat laporan konsolidasi. Nah, syaratnya adalah apa? Hanya profit yang diperoleh dari pihak luar yang boleh diakui. Berarti apa? Berarti profit yang 50.000 ini aja, ini kan yang dari pihak luar nih, 50.000 ini aja yang boleh diakui, sedangkan 75.000-nya ini nggak boleh diakui. Artinya apa? Artinya penjualan yang dilakukan P ke S itu dianggap tidak terjadi. Ya, itu harus dieliminasi. Gimana? Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi ini adalah consolidated statement P dan S. Misalnya P dan S ini bikin laporan konsolidasi. Berarti penjualannya yang boleh diakui hanyalah sebesar yang mana? Sebesar yang dijual kepada pihak luar, yaitu yang 500.000. Ya, karena ini adalah yang dijual kepada pihak luar, yang ini. Nih, dijual kepada pihak luar, nilainya adalah sebesar 500.000. Berarti ya, yang ini saja yang boleh diakui. Nih. Yang dijual kepada pihak luar. Ya, salesnya ini. Berarti di sini ya, hanya 500.000 ini aja yang boleh diakui. Kemudian COGS-nya berapa? Ingat, COGS di dalam aturan pembuatan laporan konsolidasi, nilai COGS yang boleh diakui ya, nilai COGS yang boleh diakui adalah sesuai dengan original cost-nya. Artinya apa? Ya, lihat dulu belinya kan dulu S belinya memang 450.000, tapi COGS originalnya adalah 375. Berarti yang boleh diakui di sini adalah yang 375. Ya. Nih, yang diakui di sini adalah 375. Berarti gimana? Tadi ya, di sini sales ini kan yang boleh diakui kan hanya 500.000. Artinya apa? Artinya yang 450.000 ini dianggap tidak pernah terjadi. Nih, dianggap tidak pernah terjadi. Ya, coba kita lihat. Ini jurnalnya.
sama ini jurnalnya, ya. Ini kan dicatat oleh P, ini dicatat oleh S. Oke, cash sama cash, oke lah, impas, ya kan? Oke, yang satu debit, yang satu kredit. Nah, sekarang masalahnya yang ini, 450.000 yang sales sama purchase ini kan tidak boleh diakui. Berarti harus dihapus, ya. Hapusnya gimana? Ya, hapusnya berarti, ya, hapusnya adalah cara menghapusnya atau mengeliminasinya adalah dengan cara kita mendebit sales. Nah, sales 450.000 artinya apa? Sales yang ini loh di sini tidak boleh kita akui. Ya, sales yang ini tidak boleh kita akui. Oke. Ya, ini harus dihapus. Makanya di sini sales di debit sebesar 450.000. Ya, karena yang ini nggak boleh diakui nih. Oke, oke, ini oke udah. Nah, sekarang yang purchase atau inventory, ini gimana? Itu. Nah, jadi tadi kan COGS yang boleh diakui kan hanya 375.000. Sesuai dengan P itu dulu belinya berapa, atau COGS-nya P kan adalah 375.000. Artinya, kalau COGS-nya yang 375.000 ini tidak boleh diakui, yang ini tidak boleh diakui, ya kan? Berarti, ya, artinya adalah ya paling ya kalau gitu penjualannya aja tidak boleh diakui. Berarti purchase-nya juga tidak boleh diakui. Nah, artinya adalah ya penjualan tersebut kita anggap tidak pernah terjadi. Seperti itu. Sehingga ya yang kita kreditkan adalah ya COGS-nya aja kita hapus. Nah, berarti ya purchase-nya juga harus kita hapus. Ya kan? Cost-nya aja kita anggap tidak pernah terjadi. Kalau cost-nya nggak pernah terjadi, berarti pembeliannya juga kita anggap tidak pernah terjadi. Kan? Sehingga yang dikredit itu adalah purchase atau COGS, nilainya adalah sebesar 450.000. Nah, berarti yang ini gross profit ini tidak boleh diakui. Ya, yang 75.000 ini tidak boleh diakui. Yang boleh diakui adalah yang mana? Ya, yang ini yang COGS ini juga tidak boleh diakui nih artinya, ya. Tuh. Ini, ya ini juga tidak boleh diakui. Yang boleh diakui yang mana? Ya, yang boleh diakui adalah, nah berarti dalam financial inventory-nya juga bukan 450.000, tapi ya 375.000 itu. Ya, oke, berarti gross profit yang boleh diakui adalah sebesar 125.000. Dari nilai penjualan dikurangi dengan nilai COGS aslinya adalah 125.000. Ya, ini adalah jurnal eliminasi untuk mengeliminasi intercompany sales kalau misalnya tidak ada sisa. Ya, artinya kalau nggak ada sisa kan berarti ini aman. Di financial statement S karena ini udah terjual kan, berarti ini dicoret, hangus dong, nggak ada lagi. Nah, nanti beda lagi ceritanya kalau misalnya yang dibeli dari P itu masih ada sisa. Kalau masih ada sisa, catatannya adalah berapa yang harus diakui di dalam financial statement, itu akan kita pelajari di contoh berikutnya. Ya, nah ini adalah catatannya adalah keseluruhan persediaan yang dibeli udah terjual semua. Seperti itu. Ya, ini adalah jurnalnya. Jadi, jurnal eliminasinya kalau seperti ini case-nya, ya jurnal eliminasinya cuma satu ini. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, dengan contoh yang sama, tapi kalau misalnya ada sisa inventory.